Dengan situasi Qin Chen saat ini, sulit untuk menemukan dukungan yang kuat. Kemudian, hanya dapat menggunakan metode lain. Seperti membobol beberapa tanah terlarang yang berbahaya, mirip dengan lautan hampa Laut Void Tide, membuat pihak lain takut dan tidak berani menerobos. Cara ini sering membawa krisis besar, karena meskipun memasuki tanah terlarang dapat menyingkirkan tuan ini, tetapi tanah terlarang yang bahkan di Zun tidak berani memasukinya, bagaimana orang biasa dapat dengan mudah bertahan. Ini adalah metode gila. Qin Chen dengan cepat memindai slip giok pada cakram giok keberuntungan di alam semesta. Slip giok ini mencatat beberapa tanah terlarang dan peta camp di dekat medan perang dari 10.000 ras, yang dibeli Qin Chen dari suku Wala dari pasar gelap. Area terlarang? Apakah ada area terlarang? Gumam Qin Chen memindai peta slip giok, tetapi hatinya tenggelam. Ada banyak tempat berbahaya di medan perang dari 10.000 ras, dan tentu saja ada beberapa di dekatnya. Namun, entah lokasinya yang sangat jauh, atau tidak cukup membuat Di Zun takut, melainkan akan menempatkan dirinya pada posisi yang putus asa. Secara alami, metode ini tidak dapat diterima. Tiba-tiba, Qin Chen melihat tanda di peta ini. Itu semacam tanda camp. Qin Chen merenung. Dia ingat bahwa ketika dia mendapatkan peta, Jenderal Qiong mengatakan bahwa ada camp kultivator biasa dari aliansi ras manusia di sini. Yang disebut camp kultivator biasa, yang menampung banyak personel kultivator biasa dari aliansi ras manusia. Di medan perang 10.000 ras, pasukan seperti Tiangong, Istana Bintang Dewa, dan pegunungan 10.000 setan dari ras setan secara alami memiliki camp mereka sendiri. Mereka bersatu untuk bertarung di medan pertempuran 10.000 ras. Namun selain itu, ada beberapa pasukan biasa di aliansi manusia, ras biasa, seperti keluarga Zuge, rumah Yao Mei, dan lain-lain. Atau ras seperti suku Buyi, pasukan dan ras ini seringkali tidak memiliki master top, dan yang terkuat adalah hanya yang mulia setengah langkah, atau yang mulia biasa. Setelah mereka datang ke medan perang 10.000 ras, tentu saja mereka tidak dapat membentuk pasukan sendiri. Oleh karena itu, mereka umumnya memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah bergabung dengan kekuatan teratas tertentu dan menjadi pengikut kekuatan teratas itu. Misalnya, Ji Wuxu dan master lain dari Pavilion Chendi bergabung dengan Tiangong dan bertarung di bawah sistem mereka. Hal ini memiliki satu keuntungan yaitu keamanan, namun ada juga kerugian lainnya yaitu tidak gratis dan tidak dianggap serius. Pekerjaan terberat dan paling melelahkan akan selalu menjadi milik mereka. Pavilion Chendi baik-baik saja. Meskipun bukan milik Tiangong, ia memiliki hubungan yang baik dengan Tiangong. Itu tidak akan dikirim untuk menjadi umpan meriam, tetapi pasukan lain mungkin tidak. Tidak peduli kekuatan teratas mana yang diandalkan oleh pasukan kultivator ini, mereka pada dasarnya semua akan diperlakukan sebagai umpan meriam. Hal ini juga menyebabkan banyak orang tidak mau bergabung dengan kekuatan teratas ini, sehingga mereka memiliki jalan keluar kedua, yaitu aliansi bersama para kultivator bebas atau aliansi Sanxiu. Semua kekuatan ras dapat bergabung dengan camp aliansi Sanxiu ras manusia. Di sini, tidak ada penguasa mutlak, dan semua kekuatan adalah sama. Mereka dapat bertindak secara bebas atau kolektif. Eksploitasi yang diperoleh secara alami adalah milik mereka sendiri, yang setara dengan membentuk pasukan besar yang tersebar. Kerugian dari camp semacam ini adalah tingkat komando terpadu tidak tinggi. Tetapi keuntungannya adalah setiap orang relatif bebas, dan ada juga master yang bertanggung jawab. Meskipun itu adalah aliansi kultivator biasa, itu juga merupakan anggota aliansi ras manusia. Secara alami, aliansi ras manusia tidak akan membiarkan salah satu dari mereka jatuh dengan mudah, dan akan mengirim beberapa master untuk membantu. Personil di camp-camp ini sangat beragam, dan mereka bahkan tidak mengenal satu sama lain. Token yang mereka pegang juga merupakan token yang dikeluarkan oleh Random Repair Alliance, bukan token dari berbagai ras. Seperti singa, harimau, dan Raja Iblis,
mereka datang ke medan perang dari 10.000 ras, dan mereka ingin bergabung dengan aliansi kultivator biasa semacam ini. Ini dia, gumam Qin Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan. Selama dia memasuki kamp kultivator biasa ini, dia mungkin memiliki sinar kehidupan. Namun, aliansi Sanxiu masih memiliki jalan panjang dari posisinya saat ini. Prioritas utama adalah bagaimana mencapai aliansi Sanxiu dengan aman. Selain itu, untuk bergabung dengan aliansi Sanxiu, dia juga harus memiliki identitas. Meski identitas umat manusia baik-baik saja, mudah untuk mengekspos diri sendiri. Tiba-tiba, Qin Chen melirik jantung druid di cakram giok keberuntungan di alam semesta, dan matanya jernih. Selama dia menyempurnakan hati druid ini sendiri, dia mungkin dapat mengembangkan ras monster dan berbaur dengan tim ras monster. Pada saat itu, tidak ada yang bisa terhubung dengan Qin Chen. Begitu dia memikirkannya, Qin Chen mengeluarkan jantung druid, dan kekuatan alam yang menakutkan perlahan menembus ke dalam tubuh Qin Chen. Boom! Qin Chen merasa bahwa dia dan dunia sepertinya terintegrasi. Nafas alami melonjak. Tidak, dengan cara ini, nafas alami terlalu kuat. Jika lawanku adalah orang di pasar gelap, secara alami saya akan ketahuan, bahwa saya telah membeli druid heart. Begitu dia merasakan nafas alami, ini akan berakhir. Pikir Qin Chen mengerutkan kening dan menatap langit. Qin Chen dalam bentuk listrik, dan langsung terjun ke badai pemusnahan di atas kehampaan medan pertempuran 10.000 ras. Antara dunia dan bumi, badai pemusnahan yang mengerikan berubah menjadi naga yang mengamuk yang berlangsung ribuan mil, meraung dan mengamuk dengan panik, dan aura kehancuran mengguncang bumi. Menyempurnakan hati druid dalam badai ini, kekuatan penghancur yang tak ada habisnya dapat dengan mudah melenyapkan setiap nafas di tubuhku, tidak hanya dapat mempersulit pihak lain untuk melacak, tetapi juga dapat dengan mudah menghapus nafas alami. Dengan keterkejutan di hati Qin Chen, dia langsung tenggelam dalam badai pemusnahan, dan dia terus terbang menuju langit, memasuki kedalaman badai yang lebih menakutkan. Tempat semacam ini sudah lama berada di medan perang 10.000 ras, dan bahkan puncak Zun pun tidak berani menerobosnya dengan mudah. Setelah terkena badai pemusnahan tingkat atas, tidak perlu dikatakan lagi, mereka akan terluka parah. Tapi Qin Chen tidak takut. Dia langsung mendesak armor ilahi Haotian dan tenggelam dalam badai yang melenyapkan. Badai tak berujung menyapu dirinya, tetapi diblokir oleh armor ilahi Haotian sebesar 90% dari kekuatannya. Akhirnya, ketika badai pemusnah yang ditembus Qin Chen jauh ke dalam tempat ini sudah cukup untuk memberinya sedikit ancaman, Qin Chen berhenti dan melintas di ketinggian seperti itu. Aku tidak percaya, tetua yang mengejarku bisa mengabaikan kekuatan badai pemusnahan di sini. Mata Qin Chen dingin. Meskipun sisa 10% dari kekuatannya menyebabkan dia sedikit kesulitan, itu tidak bisa menghentikannya untuk terbang. Qin Chen memegang jantung druid di tangannya dan merasakan kekuatan di dalamnya, dan suasana alami terus mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Qin Chen tampaknya berada di alam yang luas. Antara langit dan bumi, ada tanaman merambat yang menyebar. Di tanah, ada rumput hijau tak berujung. Di tengah dunia ini, sebuah pohon kuno yang membentang di langit menjulang ke langit. Ini adalah dunia alami, di mana tempat ini. Ucap Qin Chen terkejut, tempat ini memberinya perasaan yang sangat indah, membuatnya bahkan memiliki keinginan untuk tinggal di sini dan tidak pernah pergi. Salah. Tiba-tiba, Qin Chen sepertinya memikirkan sesuatu, bergemuruh, dan dunia mulai bergetar. Semua pemandangan alam mulai berantakan. Baru saat itulah Qin Chen bangun, dan dia masih bergerak cepat dalam badai yang memusnahkan. Qin Chen terkejut. Pada saat itu, dia benar-benar tenggelam dalam nafas alami hati druid dan jatuh ke dalam pencerahan. Jika dia tidak bisa membebaskan diri, maka dia pasti akan menjadi umpan. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, memacu kitab asal di tubuhnya, bergemuruh, dan tiba-tiba, kitab asal mulai bersinar, menelisik struktur hati druid.
Pikiran Qin Chen sangat gugup. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, daun hijau dan jimat hijau tiba-tiba muncul di tangannya. Kedua harta ini diperoleh Qin Chen dari Black Gold Zerk sebelumnya. Keduanya berasal dari druid, tapi mereka jauh lebih lemah dari druid. Oleh karena itu abaikan Qin Chen. Pertama, saya merasakan dua hal, biarkan buku asal mula menganalisis peradaban di dalamnya, selangkah demi selangkah, dan akhirnya menghancurkan hati sang druid. Kata Qin Chen melakukan apa yang dia katakan, dan energi mentalnya dengan cepat bergabung ke dedaunan hijau. Kekuatan alam yang tak terlihat mulai mengalir di sekitar Qin Chen. Pada saat yang sama, Qin Chen mendesak buku asal dan mulai merasakan suasana alami di dalamnya. Sebatang dupa, 2 batang dupa, 3 batang dupa, lambat laun, garis-garis hijau mulai muncul di buku asalnya. Akhirnya sukses, kata Qin Chen merasakan Book of Origins sedang menganalisis struktur daun hijau saat ini, dan mulai meninggalkan peradaban alami di atasnya. Selama nafas alami pada daun hijau dapat terurai seluruhnya untuk membentuk peradaban alami, maka dirinya sendiri akan memiliki kesempatan untuk menganalisis secara mendalam kekuatan hati druid ini, dan akhirnya memperoleh kemampuan untuk berubah secara alami. Qin Chen segera menetap, dan sambil melarikan diri dengan cepat, dia merasakan nafas dedaunan hijau. Ketika Qin Chen melarikan diri dengan cepat, dalam badai kehancuran yang tak berujung, sosok hitam yang memancarkan rasa dingin tiba-tiba muncul di kehampaan. Anak ini, benar-benar memasuki badai pemusnahan. Gumam pria itu. Merasakan kekuatan badai di sekitarnya, mata pria berpakaian hitam itu mencibir, dan juga dingin. Ini konyol, menurutmu apakah kamu bisa menghindari pelacakan oleh kursi ini dengan bersembunyi di badai ini? Kata pria itu. Sebuah gumpalan hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Di atas bola itu, lingkaran kabut melonjak, dan garis serta aura yang tidak jelas muncul. Huff, kemanapun kamu lari, kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkan pelacakan kursi ini. Agak menarik untuk bertahan hidup dalam badai yang melenyapkan. Sekarang kursi ini semakin tertarik pada Anda. Saya tidak tahu orang macam apa itu. Atau ras lain. Gumam pria berbaju hitam menyingkirkan kristal hitam. Dengan ledakan, sosoknya langsung tenggelam dalam badai pemusnahan yang tak ada habisnya. Salah satu dari ribuan mil badai pemusnahan melonjak ke arah pria berbaju hitam itu, dan pria berbaju hitam itu mencibir. Dia langsung meledak dengan pukulan, meledakkan badai yang memusnahkan menjadi kehampaan. Saat ini di sisi lain, tidak tahu berapa lama, daun hijau di tangan Qin Chen tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi kehampaan. Dalam buku asal tubuh Qin Chen, halaman peradaban alam mulai muncul, tetapi tidak terlalu jelas. Daun hijau ini bisa menangkap nafas alam, dan bisa dianggap sebagai harta karun yang mulia. Pada awalnya, Black Gold Zerk mengandalkannya untuk dengan mudah melacak kelompoknya, tetapi sekarang sepenuhnya diserap oleh Qin Chen dan langsung berubah menjadi abu. Kemudian Qin Chen mengeluarkan jimat hijau, dan tiba-tiba, di atas jimat hijau, aura muncul dan mulai menyatu dengan tubuh Qin Chen. Dalam buku asalnya, peradaban alam menjadi lebih jelas. Sekarang, saatnya menganalisis jantung druid pemurnian. Kata Qin Chen menarik napas dalam-dalam, matanya mengungkapkan semangat, dan dia mulai memperbaiki hati druid lagi. Jantung Qin Chen terus berdetak, dan setelah kekuatan ini digabungkan, nafas alami mulai menembus setiap sudut tubuh Qin Chen. Pohon ajaib 10.000 dunia. Pohon dewa. Gumam Qin Chen mendesak dua harta besar di lempeng batu giok keberuntungan semesta pada saat yang bersamaan. Pohon iblis 10.000 dunia adalah pohon asal iblis, dan pohon ilahi dao surgawi adalah salah satu dari 10 sumber harta surga. Kedua harta ini adalah pohon. Bentuknya juga mengandung asal mula langit dan bumi. Perpaduan ketiganya membuat hati druid di tangan Qin Chen semakin berseri. Pada akhirnya, hati druid perlahan menembus tubuh Qin Chen, lalu berubah menjadi tetesan hijau, mengalir ke setiap sel tubuh Qin Chen.
Qin Chen tiba-tiba merasakan aura alami ini mengalir ke seluruh tubuhnya, tetapi tidak ada tanda-tanda dia berubah menjadi ras monster. Mungkinkah setelah diserap oleh orang luar selain orang-orang druid, tidak ada efek transformasi alami? Hati Qin Chen tenggelam sepenuhnya. Pikiran Qin Chen melintas, seolah-olah dia telah memahami sesuatu dalam sekejap. Ketika dia berada di benua Tianwu, dia merasakan Qi Naga. Kemudian, di tanah percobaan surga, dia membunuh naga banjir yang gelap dan ganas yang tak terhitung jumlahnya dan mengembangkan peradaban naga banjir. Kemudian, di surga timur, dia memurnikan Master Pulau Raja Naga. Memperoleh darah naga sejati kuno, dan mengembangkan peradaban naga sejati. Ini juga menyebabkan Qin Chen memiliki aura naga samar di tubuhnya, meskipun sangat halus, itu memang ada. Namun saat ini, aura naga ini benar-benar beresonansi dengan aura alami yang dibentuk oleh hati sang druid. Klan naga adalah salah satu klan monster di zaman kuno. Mungkinkah jika aku ingin mendapatkan inkarnasi alam, aku harus memiliki darah ras monster di tubuhku, sehingga ini mungkin. Semakin Qin Chen memikirkannya, semakin cerah matanya, dan semakin dia merasa itu mungkin. Qin Chen segera melonjakkan energi naga sejati di tubuhnya. Qin Chen mendesak hati druid. Di tubuhnya, baju besi bersisik muncul, dan cakarnya menjadi sangat tajam, dan tanduk naga muncul di atas kepalanya. Sayangnya, aku hanyalah klan naga semu, bukan naga sungguhan. Hati Qin Chen tenggelam.